Sejarah munculnya dinasti-dinasti kecil di Baghdad. Jadi, ada beberapa latar belakang yang menyebabkan dinasti kecil di Baghdad ini muncul. Salah satunya adalah perpindahan ibu kota yang tadinya di Baghdad pada masa Khulafaur Rasyidin dipindah ke Damaskus pada masa Bani Umayyah. Faktor lain yang menyebabkan munculnya dinasti kecil di Baghdad ini muncul antara lain adanya kemunduran kekuasaan pada Bani Abbasiyah. Kedua, luasnya kekuasaan di mana komunikasi yang terjalin antara wilayah-wilayah pada masa itu dengan pusat tidak terjalin dengan baik. Yang ketiga yaitu profesionalitas dalam angkatan militer tidak terjalin dengan baik juga. Yang terakhir, penguasa Bani Abbasiyah lebih mementingkan pembinaan, peradaban, dan kebudayaan daripada politik dan ekspansi. Selanjutnya itu kita akan membahas satu persatu dinasti-dinasti pada masa dinasti Abbasiyah. Yang akan kita bahas pertama adalah dinasti Idrisiyah di Maroko. Dinasti Idrisiyah ini merupakan dinasti pertama pada masa pemerintahan Abbasiyah yang terpisah dalam dunia Islam. Dinasti ini didirikan oleh salah satu penganut Syiah, yaitu Idris bin Abdullah pada tahun 1702 Hijriah atau 789 Masehi. Dinasti ini merupakan dinasti pertama yang tercatat dalam sejarah berusaha memasukkan Syiah ke dalam Maroko dalam bentuk yang sangat halus. Muhammad Idris ini merupakan salah satu seorang keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu cucu dari Hasan, putra dari Ali bin Abi Thalib. Ia ikut ambil dalam bagian perlawanan keturunan Ali di Hijaz terhadap Abbasiyah pada tahun 1609 atau 786 Masehi. Beliau juga terpaksa pergi ke Mesir, kemudian ke Afrika Utara, di mana prestis keturunan Ali membuat para tokoh barbar Zenitah di Maroko Utara menerimanya sebagai pemimpin mereka. Berkat dukungan yang sangat kuat dari suku barbar tersebut, maka dinasti Idrisiyah ini berdiri. Dan selanjutnya yaitu kemajuan yang dicapai pada masa dinasti Idrisiyah, yaitu pada masa pemerintahan Idrisiyah mampu mengembangkan pemerintahan dengan bagus ketika dinasti ini dipimpin oleh Idris II sampai dengan Yahya keempat. Direkrut orang-orang di Barbar ikut direkrut dalam pemerintahan mereka. Kemudian Idris menjadikan ibu kota Fes sebagai ibu kota pemerintahan pada masa dinasti Abbasiyah di tahun 808 Masehi. Adapun kemunduran dan kehancuran pada masa dinasti Idrisiyah ini, kemunduran dan kehancuran dinasti Idrisiyah ini terjadi pada masa pemimpin Muhammad al-Mutasyir. Beberapa wilayah dinasti Abbasiyah ini mulai mengalami perpecahan sehingga rentan akan ancaman dari luar. Selain itu juga terdapat ancaman serius yang datang dari kelompok Khawarij Rustamiyah yang berkuasa di Aljazair bagian barat, meskipun akhirnya dapat dikalahkan oleh dinasti Idrisiyah. Namun terdapat ancaman baru dari dinasti Fatimiyah, yaitu dinasti yang lebih besar dari dinasti Idrisiyah. Dan pada akhirnya pada tahun 985 Masehi, dinasti Idrisiyah
berhasil dikalahkan oleh dinasti Fatimiyah. Kemudian selanjutnya yaitu dinasti Aghlabiyah. Dinasti Aghlabiyah adalah salah satu dinasti Islam di Afrika Utara yang berkuasa selama kurang lebih 100 tahun atau 800 sampai 900 Masehi. Wilayah kekuasaannya meliputi Ifriqiya, Algeria, dan Silsilia. Adapun pemimpin atau yang memerintah pada masa dinasti Aghlabiyah yang pertama adalah Ibrahim bin Aghlab, kedua Abdullah ke-1, ketiga Ziyadullah ke-1, yang keempat Abu Ikal al-Aghlab, kemudian Muhammad I, terus Ahmad, Ziyadullah ke-2, Abu Ghasanik Muhammad kedua, Ibrahim II, Abdullah II, dan yang terakhir yaitu Ziyadullah ketiga. Awal mula terbentuknya dinasti Aghlabiyah ini terjadi pada masa kekuasaan Harun ar-Rasyid di Baghdad. Di bagian Afrika Utara terdapat dua bahaya besar yang mengancam kewibawaan Harun ar-Rasyid. Yang pertama yaitu datang dari dinasti Idris yang beraliran Syiah, dan yang kedua yaitu dari golongan Khawarij. Dengan adanya dua ancaman tersebut, terdoronglah Harun ar-Rasyid untuk menempatkan bala tentaranya di Ifriqiyah di bawah pimpinan Ibrahim bin al-Aghlab. Setelah berhasil mengamankan wilayah tersebut, kemudian Ibrahim al-Aghlab ini mengusulkan pendapat kepada Harun ar-Rasyid untuk menghadiahkan wilayah tersebut kepadanya dan anak cucunya selama-lamanya. Karena jika hal itu terjadi, Ibrahim al-Aghlab tidak hanya mengamankan dan tidak hanya memerintah wilayah tersebut, akan tetapi Ibrahim ar-Rasyid akan memberikan upeti sebesar 400 dinar kepada Harun ar-Rasyid. Kemudian Harun ar-Rasyid tersebut menyetujui usulan Ibrahim dan terbentuklah dinasti Aghlabiyah. Adapun langkah-langkah pimpinan dinasti Aghlabiyah. Yang pertama, penguasa Aghlabiyah pertama berhasil memadamkan gejolak Kharijiyah Berber di wilayah mereka. Yang kedua, dilanjutkan dengan proyek besar yaitu merebut Silsilia dari tangan Byzantium pada tahun 827 Masehi di bawah pimpinan Ziyadullah ke-1 yang amat sangat cakap dan energik. Kemudian adapun peninggalan bersejarah pada masa dinasti Aghlabiyah. Yang pertama adalah pembangunan kembali Masjid Agung Qaryawan oleh Ziyadullah ke-1. Yang kedua yaitu pembangunan Masjid Agung Turnis oleh Ahmad. Yang ketiga, pembangunan karya-karya pertanian dan irigasi yang bermanfaat, khususnya di Ifriqiyah yang tanahnya amat sangat kurang subur. Kemudian, kemunduran dinasti Aghlabiyah ini terjadi menjelang akhir abad ke-9. Posisi Aghlabiyah di Ifriqiyah ini merosot. Hal ini disebabkan oleh amir terakhir yaitu Ziyadullah ketiga yang tenggelam dalam kemewahan, dan seluruh pembesarnya tertarik pada Syiah, propaganda Syiah Abu Abdullah. Perintis Fatimiyah, Mahdi Ubaidillah mempunyai pengaruh yang cukup besar di Barbar, yang akhirnya menimbulkan pemberontakan militer dan dinasti Aghlabiyah pun dikalahkan oleh Fatimiyah.
pada tahun 909 Masehi. Ziyadadullah diusir setelah melakukan upaya-upaya untuk memperoleh bantuan dari dinasti Abbasiyah, namun akhirnya sia-sia. Demikian penjelasan mengenai sejarah dan dinasti. Demikian penjelasan mengenai sejarah munculnya dinasti-dinasti kecil di Baghdad. Kemudian penjelasan mengenai dinasti Idrisiyah dan Aglabiyah dari saya.